Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau memberikan kami contoh seorang wanita yang selama 30 tahun berjuang, berdoa dengan darah dan air, dengan penderitaan, dengan ketabahan yang luar biasa. Santa Monica. Semoga kami juga, terutama para ibu, dengan penuh keberanian dan kegagahan menanggung penderitaan, menanggung suami dan anak-anak di dalam keluarga. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita atau gereja memperingati Santa Monica. Contoh yang sangat relevan untuk zaman sekarang, untuk situasi sekarang. Bagaimana beliau selama 30 tahun berdoa untuk suaminya yang kafir dan anaknya Agustinus yang hidupnya kacau balau. Dia berdoa dikatakan sampai menumpahkan air mata di tempat dia berdoa berlutut ke hadapan Tuhan. Kita bisa membayangkan 30 tahun. 30 tahun. Dia harus berjuang antara iya dan tidak, jatuh dan bangun. Loyo, ketidakpastian, ketakutan dan seterusnya. Banyak problem-problem hidup dalam keluarga ketika dia memperhatikan anak dan suami. Dan itu dibutuhkan untuk kita di zaman saat sekarang ini, terutama untuk para ibu. Bagaimana ibu-ibu memperhatikan kebutuhan anak-anak mereka, suami mereka di rumah setiap hari, melihat mereka tidak hanya soal makanan, tidak hanya soal kebutuhan-kebutuhan fisik, tetapi soal psikologi anak yang juga bosan dengan segala apa yang ada di rumah. Kita bisa bayangkan kalau rumahnya cukup besar masih lumayan. Tapi kalau rumahnya sempit, bagaimana anak belajar tidak punya uang untuk membeli pulsa supaya anak belajar online dengan gurunya. Bagaimana mereka punya uang, suaminya apakah tetap bekerja. Jadi begitu tekanan-tekanan yang begitu besar di saat ini. Kita bisa membayangkan penderitaan hati seorang ibu yang menangis, ya, yang gelisah, yang cemas, yang tak berdaya. Tetapi dengan memandang Santa Monica ini, saya yakin bahwa Anda semua dikuatkan dan mohon lewat perantaraan Santa Monica supaya Anda tetap bertahan. Kasih berarti tabah dalam menanggung segala penderitaan. Dan itulah Santa Monica. Kita boleh berkata Santa Monica demikian, tetapi lebih daripada itu juga Bunda Maria. Ya, hampir 30 tahun juga dia berada di Nazaret bersama Yesus, bersama Yosef sehari-hari. Dia sebagai janda juga ketika Yosef meninggal. Apa yang ia lakukan bersama putranya Yesus? Ya. Apa yang kemudian kita bisa lakukan di situ? Kita lihat bahwa pengalaman Maria bersama Yesus bukan hanya pengalaman fisik bersama-sama, tapi pengalaman masuk ke dunia batin. Sehingga Bunda Maria tahu apa yang sungguh-sungguh menjadi hidup panggilan anaknya ini. Itu bisa kita contoh, bisa lihat dalam perkawinan di Kana. Bunda Maria tahu persis bahwa anaknya ini bukan hanya anak manusia, anaknya biasa. Tetapi ketika dia tahu bahwa dia bisa, Yesus mengadakan mujizat-mujizat yang tidak diketahui oleh banyak orang, tapi Maria tahu. Maka kehidupan, saya yakin kehidupan keluarga itu juga dipenuhi dengan rahmat, kelimpahan, karunia-karunia yang ia butuhkan sebagai keluarga. Ya, jadi kalau misalnya Bunda Maria mengajak Yesus untuk mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana, saya yakin, saya percaya bahwa Yesus juga melakukan, memberikan minyak, memberikan gandum ketika mereka tidak punya uang, tidak punya makanan seperti itu. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, Bunda Maria 30 tahun kurang lebih bergaul, bergulat, jatuh dan bangun dan mengerti, memahami penderitaan kehidupan Yesus. Nah, inilah koneksi yang begitu dalam antara Maria dan Yesus. Maka demikian juga koneksi yang sangat dalam antara Monica dan Agustinus anaknya. Betapa bahagianya seorang ibu ketika anaknya bertobat. Ya, saya pernah mendengar cerita ketika Santo Agustinus yang ditobatkan oleh Ambrosius, seorang uskup Milan yang sangat pandai, sehingga kepandaian Agustinus
terkalahkan oleh nasihat dari Uskup Ambrosius. Dan di situ terjadi percakapan antara Agustinus dengan ibunya Monica. Lalu dia memberi pesan yang kurang lebih mempunyai dampak yang besar sekali bagi kita. Dikatakan begini, Santa Monica mengatakan ini kepada ibunya, hanya satu ini yang kuminta kepadamu, agar kamu mengenangkan aku di hadapan altar Tuhan. Inilah permintaan dari Monica kepada ibunya, supaya ia mengingat ibunya ketika Agustinus menjadi imam merayakan Ekaristi di altar. Waduh, ini suatu permintaan yang luar biasa dari seorang ibu yang menghargai Ekaristi. Dan Agustinus kita tahu kemudian bertobat, kemudian menjadi diakon, menjadi imam, menjadi uskup, dan menjadi bapak gereja yang sangat terkenal. Ya, kutipan-kutipannya sungguh luar biasa. Ya, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Suatu kutipan dari Agustinus. Juga kutipan yang saya ambil dari YouTube saya, Intimior Intimo Meo. Tuhan itu lebih dekat dengan diriku daripada diriku sendiri. Tuhan lebih tahu diriku daripada diriku sendiri. Dan itulah berkat pengorbanan dari Santa Monica, sehingga suaminya kemudian bertobat dan Agustinus menjadi orang besar. Kebesaran seorang anak, seorang imam, seorang pastor karena pengorbanan ibu mereka, karena pengorbanan bapak mereka. Dan kita bersyukur, kami para imam bersyukur atas orang tua kami yang mendukung, mendorong, dan mendoakan kami. Dan kami saatnya sekarang mendoakan tuh bapak ibu kami yang sudah meninggal, supaya Tuhan berbelas kasihan pada mereka dan membawa mereka ke tempat yang layak untuk mereka. Saudara, secara khusus saya mengenangkan hal ini supaya kita para ibu jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Percayalah, bersujudlah, berlututlah, berdoalah rosario. Problem hidup Anda akan dibantu, diselesaikan oleh Bunda Maria dan Santa Monica. Jadi seberat apapun hidup keluarga Anda, pandanglah Maria, pandanglah Santa Monica. Dia akan datang menolong Anda semua. Dan itu yang diminta oleh Tuhan dalam bacaan Injil hari ini juga, supaya kita tidak tahu kapan waktu kita tiba. Entah waktu kematian, entah waktu hari terakhir dalam hidup semua manusia, kita tidak pernah tahu. Bahkan dikatakan Yesus pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Maka ketika orang mengatakan dengan COVID-19 ini adalah awal atau menjelang akhir dari kiamat, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya, jangan Anda takut dengan kata-kata, dengan ungkapan-ungkapan yang menakutkan ini. Yang penting bahwa kita tidak melakukan ketidakadilan, kita tidak melakukan kejahatan, tapi kita berjuang melakukan yang terbaik, apapun yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sebagai ibu, lakukan yang terbaik keluarga, sebagai bapak dalam keluarga, sebagai siapa saja, tugas-tugas Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti itu akan memberikan warna yang terindah. Saudara, itu. Jadi kita tidak tahu, yang penting kita membagikan hidup dalam kasih, hidup dalam rahmat, hidup dalam cinta, hidup dalam pengorbanan bagi orang yang lebih besar. Tentu kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai saudara membutuhkan apa? Hiburan-hiburan secara pribadi. Tapi lihatlah hiburan itu dalam konteks yang lebih luas untuk keluarga, ya. Jangan menjadi egois dalam situasi seperti ini. Saya pun butuh, kita pun butuh. Orang harus memperhatikan saya, tapi perhatikanlah. Ketika kita memberikan cinta kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, cinta itu akan berbalik kepada kita. Seperti Santa Monica ketika dia berkorban 30 tahun, dan akhirnya Agustinus mendoakan ibunya ke surga dan mendapatkan keselamatan sebagai orang kudus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang pelajaran yang sangat berharga dari Santa Monica ini, satu hal menurut saya adalah ketika kita menderita sebesar apapun, buah dari penderitaan itu akan lebih besar kita dapatkan yang diberikan Tuhan kepada kita kalau kita menderita dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rela, dengan ketulusan hati. Sekali lagi saya mengatakan, saudaraku terkasih, kalau kita menderita ya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh,
kita persembahkan kepada Tuhan dalam jatuh dan bangun, dalam penderitaan yang seberat apapun, hadiahnya itu akan lebih besar daripada penderitaan itu. Maka Paulus mengatakan penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, di depan saya ada lukisan dari seorang ibu. Ibu yang cukup menderita ya, dalam pengalaman masa lalunya yang luar biasa. Tetapi Tuhan menganugerahkan rahmat berlimpah kepadanya dengan melukiskan Bunda Maria, Bunda penolong abadi yang menolong kita segala sesuatunya. Ya. Jadi ketika penderitaan itu ditanggung bersama Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan bakat, kemampuan-kemampuannya yang lebih daripada yang ia derita. Bahkan lebih daripada itu, ia mendapatkan dalam tanda petik murid Bunda Maria. Dia mendapatkan Yesus, dia mendapatkan Roh Kudus. Dan itu lebih daripada menghibur penderitaan-penderitaan yang dulu ia alami, yang sekarang juga ia alami. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan memulihkan hidup kita. Sekali lagi, Tuhan memulihkan hidup kita kalau kita bertekun, bertahan bersama Bunda Maria. Datanglah Bunda Maria penolong abadi. Dengan melihat lukisan ini, Anda bisa merasakan kasih Yesus, kasih Bunda Maria kepada Anda ketika Anda sedang mengalami kesulitan dalam penderitaan. Saudara, saya yakin Anda semua, kita semua memiliki kekuatan itu karena Tuhan hadir selalu bersama kita. Semoga Tuhan menguatkan ibu-ibu semua di dalam keluarga untuk tetap bertahan, tabah, tekun seperti Bunda Maria. Dan hadiahnya lebih daripada penderitaan yang sedang Anda alami sekarang. Amin. Bapa di surga, berkatilah semua yang mendengarkan firman sabda renungan ini untuk kuat dan tabah dalam segala mengenanggung penderitaan seperti Santa Monica, seperti Bunda Maria. Mereka tidak pernah menyerah karena sandaran mereka adalah Kristus dan Bunda Maria. Berkat-Mu atas mereka semua ya Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.